Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, dan semoga kita senantiasa istiqamah di atasnya, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita masih dalam tema golongan yang mendapatkan naungan Allah, ya, golongan yang mendapat naungan Allah. Kita sudah mulai dengan muqaddimah bahwa kondisi di mahsyar itu kondisi yang dahsyat, kondisi yang sangat panjang waktunya dan sangat panas, dan juga manusia pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan tanpa beralas kaki, tanpa berbusana, dan juga belum dikhitan. Seiring dengan itu, matahari didekatkan sejarak 1 mil, sehingga manusia itu sangat membutuhkan naungan atau teduhan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang amalan-amalan yang akan membuahkan karunia Allah yang berupa naungan. Sehingga ketika seseorang itu berada di mahsyar, itu tidak merasakan panas, dan ketika di mahsyar tidak merasakan penderitaan. Kemudian dijelaskan pula bahwa ketika di mahsyar itu masing-masing manusia berkeringat. Keringatnya itu sesuai dengan amalnya. Ketika amalnya banyak kebaikan, maka semakin sedikit keringatnya. Ketika amal buruknya semakin banyak, maka keringatnya itu ada yang sampai setinggi mulutnya, ya, ada yang setinggi mata kaki, setinggi lutut, setinggi pinggang, pundak, dan kemudian mulut. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengetahui amalan-amalan tersebut. Dan kita sudah kaji yang pertama, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil berarti pemimpin yang menegakkan hukum secara adil, ya. Pemimpin yang pribadinya itu tidak fasik. Fasik itu suka bermaksiat. Dan pemimpin yang terhadap rakyatnya itu tidak zalim, ya,
tidak berbuat zalim, semena-mena. Dan pemimpin yang adil itu pemimpin yang berusaha untuk menegakkan syariat Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan yang kedua yaitu pemuda. Ya, di sini disebutkan secara spesifik pemuda. Syabun. Nah, pemuda yang seperti apa? Yang memiliki karakteristik seperti apa? Nasya'a fi ibadatillah. Yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang tumbuh dalam kitaran ibadah kepada Allah, sehingga tumbuh berkembangnya pemuda itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, maksudnya seperti apa ini? Pemuda yang tumbuh seiring tumbuhnya itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, tumbuhnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Apa maknanya? Yaitu yang pertama adalah pemuda yang istiqamah beribadah. Ya, pemuda yang istiqamah beribadah. Karena karakteristik pemuda secara umum, ya, ini karena masih merasa muda, ya, masih merasa usianya panjang, masa depannya masih jauh, ya, maka muncullah prinsip masih muda berfoya-foya, ya. Masih muda hidup seenaknya. Muda juga tidak senang dibatasi. Kalau ada aturan-aturan kayaknya mendingan melanggar. Dan dibahas oleh para ulama, kecenderungan pemuda secara umum adalah kecenderungan untuk ke arah yang buruk, ke arah maksiat. Ya. Kalau sudah tua kan mulai sadar, oh udah tua nih, mau ngapain lagi sih? Ya, mau ngapain lagi, orang udah tua. Ya. Kalau udah tua, ibaratnya sudah dekat liang lahat, masa mau neko-neko lagi? Ya untuk bekal akhirat mana? Nah, gitu kan? Nah tapi kalau masih muda kok, ya. Masa depannya masih lama, masih panjang. Udah puas-puasin aja. Nanti tobat ketika udah tua. Ya, jadi tobat ketika udah tua. Ya kalau sampai tua kan, seperti itu. Maka itu karakteristik pemuda. Ya, bahwa ketika muda ya seperti itu. Maunya simple, enggak banyak aturan, bahkan ya ekstrimnya lebih suka atau cenderung kepada yang memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu. Ingin coba-cobanya tinggi. Ya, ingin coba-cobanya tinggi. Penasarannya itu sangat tinggi, ya, seperti itu. Nah, seiring dengan itu kok ada pemuda yang justru bisa mengekang hawa nafsu, bisa menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk dan taat kepada Allah. Sehingga di situ menggunakan kata syabun
Nah, syabun ini nakirah. Nakirah kalau dalam bahasa Arab itu kalau setelahnya menjadi keterangan atau menjadi karakteristiknya, menjadi sifatnya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda, tidak sembarang pemuda, tapi pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi tumbuhnya itu di lingkup ibadah kepada Allah, ya. Tumbuhnya itu senantiasa mengekang hawa nafsunya, ya. Maka pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang istimewa, pemuda yang nanti akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita rinci pemuda yang seperti apa nanti kita coba lihat penjelasan di dalam Al-Qur'an maupun penjelasan para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah adalah pemuda yang istiqamah beribadah. Pemuda yang istiqamah beribadah. Istiqamah itu apa, Pak? Apa istiqamah itu? Istiqamah itu berarti luzumu ta'atillah. Dia terus untuk taat kepada Allah. Atau suluk as-siratil mustaqim. Dia menempuh jalan yang lurus. Atau apa? As-sabat 'alal haqqi 'ilman wa amalan, yaitu teguh, ya, di atas kebenaran baik dalam aspek ilmu maupun amal. Jadi ilmunya ilmu yang benar, amalannya juga amalan yang benar. Nah, ketika sudah yakin ilmunya benar, amalnya benar, terus teguh di atasnya. Seperti sahabat mulia Bilal bin Rabbah, ya, dengan siksaan yang menerpa beliau, ya, cambukan bertumpuk cambukan lagi terus, ya. Bahkan dikisahkan dalam sirah yang nyambuk itu sampai bosan. Ini kayak nyambuk tembok ini, jadi kayak nggak dirasa. Itulah manisnya iman. Jadi siksaan itu dirasa merupakan perkara yang nikmat. Kenapa? Karena pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang maha dicintai. Ya. Ya, kayak bapak-bapak cinta kepada istri, ya. Ya, walaupun harus pulang malam, mungkin harus menerpa panas, menerjang hujan, ya, mungkin sedang sakit juga, udah bismillah berangkat deh. Berangkat. Ya. Mungkin ada masalah dan lain sebagainya, ya. Tapi karena cinta kepada keluarga, cinta kepada istri dan anak, Masya Allah, sesuatu yang susah itu kemudian akan dinikmati saja. Udah nikmatin sajalah, ya, dinikmatin saja. Nah, ini apalagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mulia Bilal bin Rabbah lebih baik memilih mati dibandingkan mengucapkan kata-kata kufur. Dicambuk, bahkan kemudian dijemur di atas padang pasir yang panas, di bawah terik matahari yang panas, kemudian ditimpa batu yang besar. Coba, ya, batu yang besar di bawah terik panas matahari kan panas juga itu, Pak. Bawah panas, atas panas, ditengadahkan ke atas, ya. Tapi tidak sepatah kata pun mengucapkan perkataan yang kufur. Nah, itu as-sabat 'alal haqqi 'ilman wa amalan. Jadi teguh di atas kebenaran dalam aspek ilmu dan amal. Jadi ilmunya jelas bahwa yang dipegang itu tauhid, ya. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan sikap, ya, tidak mau. Lebih baik meninggal di atas tauhid daripada harus
berkata yang kufur, ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian pula pemuda Ashabul Ukhdud. Kemudian juga kalau para nabi dan rasul, ya, kita melihat di antaranya adalah ulul azmi. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana Nabiullah Ibrahim, ya, yang dipaksa untuk menyembah kepada berhala, ya. Bahkan berhalanya kemudian dihancurkan. Setelah itu dibakar, ya. Nah, ketika dibakar itu ada malaikat datang kemudian menawarkan, "Wahai Ibrahim, butuh bantuanku?" Ya. Kalau bantuan Anda, saya tidak butuh. Saya butuh bantuan Allah. Saya butuh bantuan Allah. Maka apa? Maka beliau kemudian membaca satu zikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ini juga dibaca oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Thur, ya, bersama Abu Bakar dikejar-kejar ketika perjalanan hijrah. Maka Rasulullah SAW berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabiullah Ibrahim membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku hanya Allah saja sebagai apa? Sebaik-baik penolong. Ya, Masya Allah. Maka apa? Sekian hari dibakar, tidak ada satu bulu atau rambut pun yang terkena panasnya api. Bahkan api itu, ya, api yang sangat besar kalau dibandingkan manusia, tapi bagi Allah sangatlah kecil. Ya. Tidak Allah lah, malaikat saja itu sangat kecil tuh. Api yang mungkin bagi manusia sangat besar, bagi malaikat sangat kecil. Malaikat ketika mengepakkan sayapnya itu ujung ufuk satu dengan yang lain tertutup. Nah, apalagi ini hanya di bumi, dan itu hanya di lapisan di Babylon pada saat itu, ya, hanya kecil itu, ya. Dihempas sedikit mati api itu. Ya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menyandarkan kepada pertolongan malaikat, langsung Nabi Ibrahim menyandarkan kepada sang pencipta malaikat, yaitu Allah SWT. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Allah SWT memerintahkan makhluknya yang bernama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Jadi enggak cuma dingin, tapi dingin tapi selamat, ya. Karena ada juga dingin yang orangnya jadi sakit, ya. Tapi dingin dan safe, selamat, ya. Karena yang menciptakan api adalah Allah, yang memiliki api adalah Allah, yang mengatur api adalah Allah. Nah, disitulah butuhnya keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena keyakinan itu menjadi seperti ruh bagi jasad. Karena yakin itu bagian dari iman. Bahkan intinya keimanan itu adalah yakin, ya. Maka yakin itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya. Al-yaqin minal iman wa huwa bimanzilati ruh minal jasad. Yakin itu adalah bagian dari iman dan kedudukannya seperti ruh bagi jasad. Nah, kalau jasad enggak ada ruhnya gimana? Mati. Iman enggak ada yakin, ya mati. Ya. Saya beriman tapi enggak yakin, gimana? Ya. Mati keimanannya. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin seyakin-yakinnya Allah akan menolong. Pada saat itu Nabi Ibrahim pemuda, ya, pemuda yang tumbuh, ya, dalam rangka ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah SWT. Coba tantangannya dibakar hidup-hidup, ya. Itu sudah
sudah dimusyawarahkan oleh kerajaan dan para penasehat, siksaan yang paling menyiksa yaitu apa? Dibakar hidup-hidup. Kalau dipenggal kan langsung mati, Pak. Penggal lehernya udah cepet itu. Tapi kalau dibakar, merasakan panasnya dan lain sebagainya ya. Dari awal kulit merasakan, kemudian nembus ke daging, belum lagi ke tulang, ke saraf-sarafnya. Bisa jadi satu harian itu tersiksa ya. Selama terbakar itu tersiksa sampai dengan wafatnya ya. Maka disepakati siksaan untuk Ibrahim adalah dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Jadi enggak ditusuk, enggak dipanah, enggak dipenggal ya, tapi dibakar. Itu disepakati sebagai siksaan yang paling menyiksa ya. Tapi Masya Allah ya, Allah berkehendak apa? Melindungi orang yang dicintai. Karena Nabiullah Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Yang mendapatkan Khalil ada dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang pertama adalah pemuda yang akan mendapatkan naungan itu adalah pemuda yang istiqamah beribadah. Itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini adzan jam sudah adzan. Berapa menit lagi? 2 menit, baik. Yang kedua ya, tambahkan 1 poin. Ishtaghala syababahu wa nasyatahu fi ta'atillah. Ya, yaitu pemuda yang menyibukkan masa mudanya dan aktivitasnya untuk taat kepada Allah. Jadi masa muda dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Ya, dalam rangka taat kepada Allah. Nah, ini nanti terkait juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Surah Al-An'am ayat 162. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguh salatku, ibadahku yaitu kurbanku, segenap aktivitas hidupku sampai dengan wafatku lillah, yaitu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi salat, kurban, mahya ini segenap lapisan kehidupan ya, sampai dengan mamat yaitu sampai dengan wafat lillah, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita kumandangkan adzan, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sejenak poin yang kedua dari golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kelak di mahsyar, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Tadi sudah ada 2 poin. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan pemuda yang beribadah kepada Allah adalah pemuda yang istiqamah beribadah. Pemuda yang istiqamah beribadah. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang menyibukkan masa muda dan aktivitasnya
dalam ketaatan kepada Allah. Ishtaghala syababahu wa nasyatahu fi ta'atillah. Jadi menyibukkan masa muda dan aktivitasnya itu untuk ketaatan kepada Allah. Ini tadi terkait dengan pemuda yang atau dengan satu ayat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 162, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian kurbanku, dan juga mahya itu segenap aktivitas kehidupan, wa mamat sampai dengan wafat, ya. Jadi segenap aktivitas hidup sampai dengan wafatnya itu semua apa? Lillahi rabbil alamin. Itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Allah Rabb semesta alam. Kemudian yang ketiga, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu adalah pemuda yang menjaga keimanan, sebagaimana dalam kisah Ashabul Kahfi, ya, disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, ya. Surah Al-Kahfi ayat 13, ya. Boleh minta tolong ini mushaf satu biar nanti sambil kita buka, ya. Bagaimana bunyinya? Al-Kahfi ayat 13. Ya, apa saja. Boleh. Sini. Bawa sini aja, Pak Ali. Syukran. Masyaallah, jazakallah khairan. Al-Kahfi ayat 13. Surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengkisahkan, ya, mengkisahkan atasmu wahai Muhammad, naba'ahum, yaitu berita besar terkait pemuda Ashabul Kahf, bil haq, dengan sebenar-benarnya, ya. Siapa mereka? Siapa pemuda-pemuda yang menjadi berita besar ini? Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah fityah. Fityah itu jamak dari fata. Fata itu pemuda, ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, yaitu para pemuda yang mereka menjaga keimanan, ya, kepada Rabb-nya, menjaga keimanan terhadap Rabb-nya, Rabb mereka. Nah, ketika ada upaya untuk menjaga keimanan itu, maka Allah SWT berkenan apa? Wazidnahum huda, dan kemudian kami pun tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk, ya. Jadi fityah yang di sini adalah pemuda Ashabul Kahf, ya, pemuda Ashabul Kahfi. Kita lihat ini, ya, apa? Penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini, ya. Nahnu naqussu 'alaika ayyuhar rasul
khabarahum bis-sidq. Ya. Inna ashabal kahfi syubbanun saddaqu rabbahum wamtasalu amrahu. Jadi kami ceritakan kepadamu wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kabar tentang ashabul kahfi dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Inna ashabal kahfi syubbanun saddaqu rabbahum wamtasalu amrahu. Yaitu mereka adalah pemuda-pemuda yang senantiasa membenarkan Rabb mereka, yaitu yang benar-benar jujur, ya. Wamtasalu amrahu, dan mereka senantiasa taat dan melaksanakan setiap perintah Allah, ya, melaksanakan setiap perintah Allah. Wazidnahum huda, ya, dan maka kami, ya, tambahkan kepada mereka petunjuk, wasabatan alal haq, dan keteguhan di atas kebenaran. Coba Masya Allah, ya. Mereka itu tadinya berpencar-pencar kan, bukan satu kemudian janjian, tidak, tapi kemudian mereka Allah pertemukan. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah akan pertemukan, karena al-arwah junudun mujannadah. Jadi ruh-ruh itu akan berkumpul dengan yang satu jenis, ya, satu spesies. Orang yang beriman dikumpulkan dengan orang yang beriman, ya. Maka ada satu syair, innamat tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Sungguh hanya saja burung-burung itu akan hinggap di komunitasnya. Jadi enggak mungkin misalnya burung emprit itu hinggap bareng-bareng dengan burung gagak atau burung elang, ya. Bisa dipatokin itu, ya. Jadi orang yang beriman nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Ruhnya akan senantiasa bersatu, ya. Maka di sini wasabatan alal haq, dan ditambahkan keteguhan di atas kebenaran, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu adalah pemuda yang menjaga fitrah sampai akhir hayat. Pemuda yang menjaga fitrah sampai akhir hayat, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya, Ali Imran ayat 102, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi orang yang atau pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu adalah senantiasa menjaga fitrah. Nah, fitrah itu apa, Pak? Fitrah itu disebutkan penjelasannya di dalam hadis, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Fitrah itu apa? Disebutkan oleh para ulama, fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah iman. Fitrah itu adalah tauhid. Jadi dengan kata lain, pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah itu adalah pemuda yang menjaga Islam, menjaga iman, dan menjaga tauhid. Sehingga kisah-kisah yang sudah terdahulu seperti kisah siapa tadi? Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Ashabul Kahfi, mereka adalah pemuda-pemuda yang menjaga tauhid, ya. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang tidak bisa diupayakan dibunuh oleh raja, baik itu mau dilempar di atas bukit, ya, mau didorong,
ataupun mau ditenggelamkan di lautan, itu tidak berhasil. Ya. Dan beliau memilih untuk terus berada di atas tauhid. Karena beliau terus dipaksa untuk murtad dari tauhid. Ya. Dan terus berusaha untuk dibunuh, ya. Maka kemudian walaupun beliau kemudian wafat, tapi itu adalah sejatinya menang. Kenapa? Karena ketika dikabarkan, diberitakan bagaimana cara untuk bisa membunuh dirinya, maka itu kemudian dilakukan oleh raja. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya dibuat panggung, kemudian itu masyarakat diundang semua. Kemudian nanti pemuda itu dipanah oleh raja. Dan ketika memanah harus menyebut satu password, ya, ada passwordnya. Apa itu? Ya, bismi, apa passwordnya? Bismi Rob hadza gulam. Ya, tapi harus disebutkan keras, diucapkan keras. Jadi raja itu kan ngakunya Tuhan. Siapa yang mau menyembah raja itu, wah, difasilitasi. Ya, rakyat sebanyak apapun difasilitasi. Maka ketika seperti itu, benar dipanah, tapi dia nggak baca, ya udah nggak kena. Nah, sekalinya kemudian udah gregetan kok nggak kena, baca dia. Bismi Rob hadza gulam. Set, kena di pelipisnya. Ya, kena di pelipisnya dan Allah takdirkan wafat. Ketika itu terjadi, masyarakat kan dengar. Maka berduyun-duyun masyarakat ini beriman kepada Allah. Yakin betul lah, rajanya sendiri yang ngaku Tuhan nyebut Allah. Maka sejatinya pemuda ini adalah meraih kemenangan walaupun wafat. Tapi wafat di atas tauhid dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah. Maka berduyun-duyun, ya, masuk Islam. Maka raja, kenapa disebut Ashabul Ukhdud? Ukhdud itu apa? Jadi membuat parit yang diisi kayu bakar yang banyak, ya, kemudian dijadikan api yang besar. Maka warga yang ini yang sudah beriman dipaksa untuk murtad. Ya. Dan yang tidak mau murtad dilempar ke api tersebut. Maka dilempar satu-satu. Enggak mau murtad lempar, enggak mau murtad lempar. Ya. Dan tibalah salah seorang ibu, ya, seorang ibu yang menggendong bayi. Dan pada saat inilah terjadi salah satu bayi yang bisa bicara belum pada saatnya. Jadi belum pada saatnya usia untuk bicara, bisa bicara. Di antara bayi ini. Maka ketika seorang ibu itu naik ke atas, kemudian mau diterjunkan ke bara api, ibu itu khawatir, ya. Ibu itu khawatir dengan bayinya. Ya. Maka pada saat itulah tadi, ya, wazidnahum huda, itu Allah tambahkan petunjuk dan Allah tambahkan keteguhan di atas kebenaran. Maka bayi tersebut Allah berikan kemampuan untuk bicara. Dan bicaranya enggak eak-eak, enggak. Bicaranya itu dengan kalimat meneguhkan keimanan seorang ibu. Maka kemudian diucapkan dari lisan mulia bayi tersebut, ya ummah, ya ummah la takhafi. Wahai ibu, jangan takut. Innaki 'alal haq. Sesungguhnya engkau wahai ibu berada di atas kebenaran. Masya Allah. Bayi belum juga saatnya untuk bisa bicara, ya. Sepatah kata apapun belum bisa, tapi Allah izinkan pada saat itu. Maka kemudian teguhlah hati seorang ibu untuk berada di atas kebenaran, ya. Kenapa? Bayi itu bisa bicara. Maka kemudian dilempar.
Ini satu kisah. Kemudian kisah yang lain pada masa pemerintahan kalau tidak salah itu Umar ibn Khattab, kalau tidak salah itu sempat tergali makamnya pemuda Ashabul Ukhdud, ya, di antara kisahnya, dan tangannya itu masih sebagaimana waktu terkena panah itu, ya. Dan jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh, darahnya pun masih mengalir segar, ya. Maka diantaranya adalah bahwa orang-orang yang menjaga Allah, Allah jaga. Di antaranya Allah jaga fisiknya, ya. Itu sudah sekian ratus tahun yang lalu. Kemudian juga pernah terjadi banjir, maka para syuhada Uhud itu ada yang terangkat, maka diperintahkan oleh Amirul Mukminin Muawiyah untuk dipindahkan. Dan itu kisaran waktu dari perang Uhud sampai dengan saat itu kisaran waktu 46 atau 50 tahun masih utuh. Sebagaimana Hamzah yang sempat terkena kaki beliau ketika pas penggalian masih mengeluarkan darah yang segar, ya, Masya Allah. Jadi ihfazillaha yahfadka, jaga Allah, Allah akan jaga anda, ya, dijaga dunia akhirat. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang wafat diperkirakan sudah melebihi 24 jam. Itu jenazahnya sudah membengkak, sudah mulai membengkak, dan sudah mulai muncul bau yang tidak sedap, ya. Jadi itu normalnya seperti itu. Nah, adapun spesialnya adalah orang-orang yang menjaga Allah benar-benar Allah jaga, ya. Para nabi itu tidak akan termakan oleh bumi, ya. Innallaha harrama 'alal ardi, ya, an ta'kula ajsadal anbiya. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi, ya. Maka termasuk jenazahnya Nabi Daniel yang dijadikan keberkahan orang-orang Romawi, ya. Jadi sehingga kalau kemarau atau apa dikeluarkan tuh jenazahnya Nabi Daniel. Nanti kemudian meminta, dan ketika beliau di jenazahnya ditaruh di lapangan, turun hujan, dan seterusnya seperti itu, sampai kemudian Romawi itu dikuasai oleh umat Islam. Maka Khalifah Umar ibn Khattab memerintahkan untuk menggali beberapa lubang, ya, ada 13 kalau tidak salah, 13 lubang yang di tempat-tempat yang beda. Dan kemudian diperintahkan di malam harinya baru dimakamkan. Di lubang manapun nggak tahu. Setelah itu diuruk semuanya, sehingga nggak ketahuan di mana. Karena khawatirnya nanti terjadi kesyirikan lagi seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu adalah pemuda yang senantiasa birrul walidain, yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, An-Nisa 36, Al-An'am 151 dan Al-Isra 23. Nanti dibuka lagi, ya. Ini sekilas saja. Kemudian pemuda yang berakhlak mulia. Nah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu pemuda yang akhlak mulia. Di antara ciri akhlak mulia itu disebutkan oleh Al-Imam Sa'id ibn Musayyib, itu diantaranya 3. Yang pertama adalah wujud dari akhlak mulia itu adalah kaful adza. Kaful adza. Apa kaful adza? Menahan diri dari menyakiti. Jadi tidak suka nyakitin, baik lisannya, sikapnya maupun perbuatan. Jadi pemuda yang berakhlak mulia, Masya Allah, ini idaman banget ini, ya.
Cari yang seperti ini jadi calon mantu jadinya. Masya Allah ya. Ini tugas bapak-bapak juga ini. Ini punya anak perempuan ya, akhwat. Cari di masjid mana yang i'tikaf. Kemudian yang masya Allah, yang akhlaknya baik ya. Jadi nggak suka nyakitin. Kemudian yang kedua, badlun nada. Badlun nada itu dermawan, suka memberi. Ya, jadi akhlak baik buktinya apa? Aplikasinya adalah suka memberi. Ya. Apa kalau orang Jawa bilang loman ya? Loman atau eman banget gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biwajhin talik, yaitu wajahnya berseri. Jadi kalau ketemu itu hangat itu, ya. Masya Allah gitu. Jadi tidak bersengut ya, tidak cemberut ya. Nah, itu diantara indikasi berakhlak mulia. Kemudian pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah adalah pemuda yang suka bersedekah. Suka bersedekah, kemudian menahan amarah, memaafkan, dan segera bertobat dari kesalahan. Ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 134, 135. Ya. Jadi suka bersedekah, menahan amarah, suka memaafkan, dan segera bertaubat. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda yang senantiasa menjaga sholatnya. Masya Allah ini ya. Pemuda yang senantiasa menjaga sholatnya ya. Ini dalam surah Al-Baqarah 238 ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda yang senantiasa zikir, syukur dan sabar ya. Pemuda yang senantiasa zikir, syukur dan sabar. Ini Masya Allah banget ini. Kalau pemuda kok nerima, senantiasa syukur, kalau ada musibah dia sabar, itu Masya Allah ya. Karena pemuda yang seperti ini kan sebetulnya pada dasarnya pemuda yang belum ada pengalaman. Tapi kok kemudian berusaha syukur, berusaha sabar, ini kan Masya Allah itu. Dan juga zikir. Pemuda yang senantiasa zikir. Tidak hanya zikir yang lisan saja ya. Maksudnya subhanallah, alhamdulillah, tidak hanya itu. Tapi bagaimana zikirnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, zikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika sedang berbicara dengan temannya, kemudian temannya sambil makan. Bentuk zikirnya apa? Mengingatkan teman itu, udah baca bismillah belum? Ayo pakai tangan kanan kan bagus. Nggak boleh tangan kiri. Kalau tangan kiri itu seperti tata caranya makannya setan. Ya, itu zikir juga. Bagaimana mengingatkan orang lain kepada syariat, itu zikir. Ya. Kemudian ada yang terkena musibah, dihibur, sabar Pak, dijaga kesabaran ya. Insya Allah ketika sabar Allah akan ganti yang lebih baik lagi ya. Allah ganti yang lebih baik. Kalau musibahnya seseorang meninggal misalkan ya keluarga sabar, ada di dunia ini ada pertemuan, ada perpisahan. Yang lebih penting lagi adalah yang sudah wafat ini insya Allah husnul khatimah. Nah tinggal kita ini yang masih hidup ya, persiapan untuk bisa ketemu lagi nanti di surga. Nah itu zikir juga itu. Jadi bagaimana senantiasa berusaha untuk mengingatkan diri dan juga orang lain ya. Anaknya belum sholat, nak ayo sholat nak, itu zikir juga. Jadi bagaimana pemuda yang senantiasa berzikir ya, mengingatkan diri dan orang lain. Seperti itu. Baik, kemudian adalah yang berikutnya, pemuda yang berteman dengan orang yang istiqomah. Pemuda yang berteman dengan orang yang istiqomah. Ini dalam surah Al-Kahfi 28. Ya. Jadi bagaimana pemuda itu
berusaha memilih teman yang dekat itu adalah teman yang istiqomah ibadah kepada Allah. Kalau sekedar berteman ya boleh, ya sama siapa saja kena ya, kenal dengan si fulan dan yang lain. Tapi untuk menjadikan teman dekat, maka teman dekat itu adalah teman dekat yang beriman, yang soleh. Kenapa? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu agamanya baik, dia akan dapat baik juga. Tapi kalau teman dekatnya agamanya tidak baik, ketularan juga. Yang tadinya rajin, teman dekatnya nggak pernah sholat, sehingga apa? Mau sholat kok mungkin pas awal-awal masih bisa izin gitu. Lama-lama aduh, kok malu ya? Izin lagi. Jadinya apa? Terbawa nggak sholat. Ya. Karena dalam kata bijak disebutkan as-sahibu sahibun. Teman dekat itu akan menggeret. Ya, teman dekat itu akan menggeret. Yashabuka ila sa'ada in kana sa'idan. Teman dekat itu akan menggeret kepada kebahagiaan kalau teman itu adalah baik. Wa yashabuka ila syaqawa in kana syaqiyan, dan akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan kalau teman dekatnya itu buruk. Ya. Kalau teman dekatnya mohon maaf suka minum minuman keras, maka dia pun akan dipaksa untuk ikut minum. Ya. Suruh nyicipin, enggak mau, udah digondelin sama teman-teman yang lain, paksa untuk minum. Ada pernah waktu dulu saya kecil, ya, masih kecil di kampung, ada yang seperti itu. Jadi lagi puasa-puasa dipaksa untuk minum, coba. Ya karena bergaulnya seperti itu. Ya. Jadi teman dekat itu menggeret nanti. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang terakhir ya, yaitu pemuda yang segera menuju ampunan dan surga Allah. Ya. Pemuda yang segera menuju ampunan dan surga Allah. Maka ini adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini dalam surah Ali Imran ayat 133. Baik, kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu keutamaan beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah meraih cinta Allah, kemudian meraih pahala, meraih ampunan, meraih tasdid. Ya, tasdid itu kita diarahkan untuk menuju yang benar. Ya. Kemudian meraih ketenangan jiwa, meraih kesehatan fisik. Karena kalau ibadahnya benar, ya, menjalankan syariat dengan benar, ya, berarti itu kan kita menjaga Allah. Nah, kalau kita menjaga Allah, maka apa? Allah jaga kita, Pak. Allah menjaga kita dengan apa? Menjaga aspek duniawi kita dan menjaga aspek ukhrawi kita. Jadi aspek duniawi apa saja? Ya, fisik kita, jiwa kita, kemudian keluarga kita, harta kita, ya. Nah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukan kita, kalau kita punya kedudukan, Allah jaga itu. Ya. Kemudian aspek ukhrawi kita apa? Allah jaga istiqomah kita di atas kebenaran. Sehingga sampai akhir hayat nanti apa? Allah yang menjadi penolong. Sehingga ketika menjelang wafat, orang yang istiqomah itu diberikan kemuliaan, Allah turunkan para malaikat. Dan para malaikat itu seraya mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih atau gelisah. Ya. Jangan kalian takut terhadap kematian yang akan dilewati, dan jangan kalian gelisah terhadap hal-hal yang telah lalu. Ya. Atau hal-hal yang akan ditinggalkan nanti.
Wa absyiru bil jannah, kemudian dikabarkan kabar gembira apa? Yaitu tempatnya di surga. Coba, ini kan karunia Allah yang sangat besar itu. Masih di dunia, masih hidup di penghujung kehidupan, itu sudah diberikan kabar gembira apa? Mas, Anda nanti tempatnya di surga. Masya Allah. Wa absyiru bil jannah. Sehingga ketika orang yang wafat sudah mendapatkan kabar gembira seperti itu, sesakit apapun itu sakaratul maut misalkan, itu akan terasa apa? Terasa ringan. Karena ada kabar gembira yang lebih besar melebihi besarnya sakit itu. Seorang ibu sedang merasakan sakitnya melahirkan, kemudian ada bunyi tangisan anak sang bayi. Ayah, Masya Allah. Itu meredakan tuh rasa sakit. Alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat. Masya Allah. Ya. Maka ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Ya. Menjaga sisi dunia dan juga sisi akhirat. Sisi akhiratnya apa Pak? Kita akan dijaga istiqomah sampai akhir hayat, dan kemudian kita akan mendapatkan ampunan dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya apa? Yaitu terjaga dari gangguan tipu daya setan. Ya, kalau kita senantiasa taat, itu Allah akan memberikan petunjuk, ya, sehingga kita enggak mudah tertipu daya oleh setan. Kemudian menguatkan hati, menguatkan firasat keimanan, ya. Firasat keimanan itu bukan firasat bisikan-bisikan setan, bukan. Kalau firasat bisikan-bisikan setan atau jin itu bisa berulang-ulang. Dan bisa jadi apa yang disampaikan itu kontennya sama. Misalkan konten kabar tentang kecelakaan. Oh, awas hati-hati depan nanti ada kecelakaan, benar ada. Ya. Pas ngelihat orang ini kayaknya enggak lama lagi nih. Itu seringkali adalah bisikan-bisikan dari jin, dan itu biasanya jin nasab. Ya, biasanya jin nasab, ya. Jin nasab itu terkadang bisa menimbulkan orang bisa menerawang, ya, indigo gitu. Dan juga bisa seolah itu firasat, padahal bisikan dari jin. Bahkan bisa menerka karakter seseorang. Oh, Pak Ali begini nih. Ya, ngelihat karakter begini. Jadi langsung dikabarin. Maka ada seorang ibu waktu itu ketemu. Nah, ibu itu punya nasab itu, punya jin nasab itu. Maka ada temannya datang karena dia mau mantu, dibawakan foto calon mantunya. Coba ini karakternya gimana? Udah langsung, oh ini si fulan begini. Ya, dah tinggal monggo, silakan, keputusan ada di keluarga. Jadi begitu, ya. Dan memang ketika pas di ruqyah yang paling reaktif ya ibu itu. Biasanya reaktifnya itu sedihnya itu tanpa sebab. Jadi sedih, nangis, ya muntah, ya itu salah satu reaksinya, ya. Nah, kalau ditanya sedih kenapa, ibu nggak tahu, tiba-tiba sedih saja. Nah, itu biasanya nasab, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkabulnya doa. Ya. Ketika kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita. Dan yang terakhir, yang memang ini cita-cita besar kita apa? Apa cita-cita besar kita? Meraih surga Allah. Semua dengan ketaatan itu, ini sebagai sarana kita untuk meraih surga Allah. Allah SWT menyebutkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya. Nah, ampunan Allah itu diraih dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika taat, maka apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, ketika sudah diampuni, enggak ada dosa lagi, masukkan ke dalam surga. Maka nanti ketika melewati sirat, itu yang melewati sirat tinggal orang yang beriman. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama melewati selamat tanpa luka.
Ini golongan yang masya Allah spesial sekali, seperti kilat, ya, seperti kilat, cepat sekali, ya, tanpa luka, ya, dan selamat. Kemudian yang kedua, selamat tapi luka, maksudnya bisa melintas tapi luka-luka, karena di situ namanya sirot itu sangat tajam, dan di samping sirot di kanan kirinya itu ada pengait yang sangat tajam yang setiap saat itu menghempas. Dan melewati sirot itu keadaannya sangat gelap. Api yang di bawah ini adalah neraka. Api neraka saking panasnya itu berwarna hitam. Jadi gelap semua. Kemudian bagaimana cahaya yang kita peroleh? Itu dari amal soleh kita. Ya, ada yang mungkin cahayanya endap-endip ya. Ya, amal solehnya dulu malas-malesan. Ada yang disebutkan cahayanya seperti gunung, masya Allah, sehingga terang sekali. Jalan wis, ya. Nah, orang munafik Allah padamkan sebelum melewati sirat itu, Allah padamkan cahaya orang munafik. Maka orang beriman berdoa kepada Allah itu di dalam surah apa itu? Ya, disebutkan Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah. Surah At-Tahrim. Jazakumullah khairan. Ya. Itu ketika melihat fenomena cahaya orang-orang munafik itu dipadamkan oleh Allah, karena mereka menipu Allah. Seolah-olah menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Dipadamkan cahayanya sehingga apa? Udah, mereka langsung nyebur ke neraka. Maka orang beriman berdoa kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah. Masya Allah. Ya. Nah itu orang yang beriman yang bisa melintas. Nah ada yang apa Pak? Ada yang harus nyebur dulu. Nah yang nyebur dulu inilah yang dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dibersihkan dosa-dosanya. Setelah bersih, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dicempal dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka apa? Faqad faz. Sungguh itulah orang yang meraih kesuksesan atau kemenangan yang hakiki. Ya, kalau masuk surga udah kemenangan hakiki itu. Sukses hakiki itu masuk surga. Ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga pemuda yang senantiasa berusaha tumbuh ya dalam rangka ibadah kepada Allah, itu tadi sudah disebutkan kriteria-kriterianya. Nah, kita bismillah berusaha. Semoga kita termasuk jajaran pemuda yang seperti ini. Ya. Ya, Pak Ali juga kan inginnya dianggapnya masih muda gitu ya. Masya Allah. Apalagi Pak Haji Sukardias ya. Ini maunya masih muda saya. Baik, insyaallah nanti cuplikan ini saya share ya ke DKM. Nanti semoga bisa bermanfaat, bisa di-share ke jamaah ya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Nggih. Nggih. Kita juga dijaga oleh Allah gitu kan ya. Tapi ketika seorang yang mukmin itu diuji dengan musibah misalkan ya, apakah itu juga bukti cintanya Allah buat kita atau bagaimana Ustaz? Karena kadang-kadang dengan beratnya ujian itu Allah alam sampai hampir putus asa gitu. Padahal kan kita dilarang untuk putus asa dari rahmat Allah itu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan.
Syukran atas tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi apakah musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada kita? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orangnya yang Allah kehendaki pada diri orang tersebut mendapatkan kebaikan, maka apa? Yusib minhu, maka Allah akan timpakan ujian kepada orang tersebut. Jadi ujian ini merupakan satu hal yang hikmahnya adalah menjadi satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan ada pada hamba tersebut. Karena nanti dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, ya, fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena seluruh perkaranya, seluruh hal-hal yang terkait orang yang beriman, kullahu lahu khair, seluruhnya baginya bernilai kebaikan. Bagaimana bisa bernilai kebaikan? Ada dua cara. Ya, fa in asabathu as-sarra syakara. Ketika mendapatkan kebahagiaan, maka bersyukur. Tapi syukurnya dengan catatan sebenar-benar syukur. Ya. Bukan syukur tapi aplikasinya maksiat. Nah, ini berarti bukan syukur ini. Ya, karena syukur di antara rukunnya adalah menggunakan kenikmatan itu dalam hal yang mendatangkan ridho Allah. Ya. Jadi aduh syukur ya, punya motor baru tapi untuk pacaran. Untuk apa? Pacaran misalkan ya. Sementara pacaran kan enggak boleh, nanti mendekati perkara yang lebih dari itu, mendekati zina. Kemudian wa in asabathu dharra sabara, ketika ditimpa kesusahan maka bersabar. Bersabar juga dengan sebenar-benar sabar. Apa rukunnya? Yang pertama yaitu bersabar dengan hati. Hatinya jangan sampai murka terhadap musibah. Enggak boleh murka, enggak boleh marah. Yang kedua, lisannya enggak boleh mengeluh. Ya, mengeluhkan musibah itu kepada makhluk. Ya, banjir lagi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ketika musibah menimpa, jangan pelampiasannya justru kepada maksiat. Kan ada yang ditimpa musibah tapi malah justru minum minuman keras atau lain sebagainya. Ya. Maka ketika seorang hamba ditimpa musibah, itu akan bernilai kebaikan. Ini dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, yaitu ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Jadi ujian itu akan terus bergulir ya, menimpa orang beriman laki-laki dan perempuan. Menimpanya bisa ke diri orang itu, bisa ke anaknya, bisa ke hartanya. Ini ujian semua. Dan yang disebutkan dalam hadis ini dialami semuanya oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji, beliau sakit, anak-anaknya wafat, ya. Kemudian hartanya habis. Jadi tiga-tiganya ada di Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu akan berlangsung sampai kapan ujian itu? Hatta yalqallaha ta'ala, sampai bertemu Allah SWT. Maksudnya sampai mati. Karena sakaratul maut itu termasuk ujian. Nah, kemudian ujian itu berfungsi untuk apa? Nah, ini di antara hikmah besarnya adalah
hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Ketika berjumpa dengan Allah sudah enggak punya dosa. Sehingga pernah waktu itu saya tanyakan, mungkin tidak orang kafir itu sakaratul mautnya ringan, orang yang beriman sakaratul mautnya berat? Mungkin tidak? Mungkin tidak, Pak? Hah? Kalau mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya. Mungkin tidak? Hah? Mungkin. Kok bisa? Bagaimana penjelasan para ulama? Bisa. Mungkin sekali. Ketika orang kafir sakaratul mautnya ringan, itu bisa jadi orang kafir itu semasa hidupnya adalah orang yang baik. Orang yang baik, suka sedekah, bermuka ceria, ya, suka menyapa, ya, suka membantu dan lain sebagainya. Lah itu dibalas semuanya oleh Allah sampai titik penghabisan, yaitu sebelum meninggal, sehingga diringankan sakaratul mautnya sebagai balasan kebaikan. Adapun kalau orang yang beriman sakaratul mautnya berat, itu fungsinya apa? Karena sakaratul maut itu bukan penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang menentukan itu nanti ketika ihtidor, ketika dicabut ruhnya. Maka ada sumpah Allah. Allah bersumpah dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan dahsyat, itu nazi'at. Dan demi malaikat yang mencabut ruh dengan penuh kelembutan, itu an-nasyitah. Pilih yang mana monggo? Pilih an-nazi'at atau an-nasyitah? An-nasyitah. Nah itu ketika sakaratul maut, Rasulullah SAW 2 kali lipat berat. Sampai pingsan beliau, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Sampai dalam? Kenapa? Itu belum dicabut, masih proses sakaratul maut. Maka beliau rendamkan kedua tangan beliau. Ya. Dan fungsi dari sakaratul maut yang berat itu apa? Sebagai penghapus dosa. Sehingga apa? Wa ma 'alaihi khati'atun. Ketika berjumpa dengan Allah tidak lagi membawa kesalahan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.